Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta terus-menerus memperbaiki diri dalam setiap amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk melakukan islah atau perbaikan, dan salah satu wujudnya dalam dunia pendidikan adalah melalui proses pembinaan dan pengembangan profesional. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pendidik terbaik yang memberikan teladan dalam membimbing dan mengembangkan potensi umatnya. Para pengelola dan praktisi pendidikan yang berbahagia. Setelah membahas berbagai area fundamental manajemen sekolah, kini kita memasuki bagian yang mengupas elemen-elemen pendukung efektivitas manajemen tersebut. Salah satu elemen kunci yang seringkali disalahpahami, namun sangat vital perannya adalah supervisi pendidikan. Mendengar kata supervisi, mungkin masih ada di antara kita yang terbayang sosok pengawas yang datang untuk mencari-cari kesalahan atau memberikan penilaian penghakiman. Paradigma lama ini perlu kita luruskan. Supervisi pendidikan modern telah bergeser maknanya menjadi sebuah proses bantuan dan pembinaan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mari kita telaah bersama dasar-dasar supervisi pendidikan ini. Jadi, apa hakikat supervisi pendidikan modern? Secara umum, supervisi pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan bantuan profesional yang terencana, yang diberikan oleh supervisor, bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior yang ditunjuk, atau pengawas sekolah, eksternal kepada pihak yang disupervisi, atau supervise. Umumnya adalah guru atau tenaga kependidikan lainnya dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, serta efektivitas sekolah secara keseluruhan. Pergeseran paradigma dari model inspeksi ke model pengembangan ini sangat fundamental. Jika dulu supervisi bersifat top-down, mencari kesalahan, dan berorientasi pada kontrol, kini supervisi yang efektif bersifat kolaboratif, developmental, dan supportive. Tujuannya bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan pada aturan secara kaku, melainkan lebih pada memfasilitasi refleksi, mendorong inovasi, membantu memecahkan masalah pembelajaran, dan membangun komunitas pembelajar profesional di sekolah. Secara lebih spesifik, tujuan utama supervisi pendidikan modern meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, membantu guru memperbaiki keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran agar lebih efektif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Peningkatan efektivitas pengelolaan sekolah, memastikan berbagai aspek manajerial sekolah berjalan sesuai rencana, standar, dan regulasi untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Pengembangan profesionalisme PTK, membantu guru dan tenaga kependidikan untuk terus bertumbuh dalam karir mereka, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai salah satu mekanisme kontrol internal untuk memastikan standar mutu pendidikan tercapai dan terus ditingkatkan. Membangun komunitas pembelajar profesional, menciptakan iklim di mana guru dan staf merasa nyaman untuk saling belajar, berbagi praktik baik, dan bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Dalam praktiknya, supervisi dapat dibedakan menjadi dua fokus utama, meskipun seringkali saling berkaitan. Pertama, supervisi akademik atau sering disebut supervisi instruksional. Fokusnya sangat jelas, yaitu pada proses belajar mengajar di kelas. Supervisor akademik bekerja bersama guru untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, strategi, dan metode mengajar, penggunaan media dan sumber belajar, manajemen kelas, serta teknik asesmen hasil belajar. Tujuannya adalah membantu guru menjadi praktisi yang lebih reflektif dan efektif dalam memfasilitasi pembelajaran siswa. Pelaku utamanya bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru senior yang ditugaskan sebagai mentor,
atau pengawas sekolah yang memiliki latar belakang kependidikan yang relevan. Kedua, supervisi manajerial. Fokusnya lebih luas, mencakup efektivitas pengelolaan aspek-aspek non-pembelajaran di sekolah, seperti manajemen kurikulum di tingkat satuan pendidikan, manajemen kesiswaan, manajemen PTK, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, manajemen humas, hingga ketatausahaan dan administrasi sekolah. Tujuannya adalah memastikan semua sistem pendukung ini berjalan lancar, efisien, sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta regulasi yang berlaku. Pelaku utamanya bisa kepala sekolah atau pengawas sekolah, bidang manajerial saat melakukan pembinaan ke sekolah. Meskipun dibedakan fokusnya, supervisi akademik dan manajerial harus berjalan sinergis. Pengelolaan manajerial yang baik akan menyediakan sumber daya dan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya supervisi akademik dan proses pembelajaran yang berkualitas, agar supervisi baik akademik maupun manajerial dapat mencapai tujuannya secara efektif. Pelaksanaannya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar berikut. Kolaboratif dan demokratis. Supervisi adalah kemitraan, bukan hubungan atasan bawahan yang kaku. Perlu ada dialog terbuka, saling menghargai pendapat. Partisipasi aktif dari supervise dalam merencanakan fokus supervisi dan pengambilan keputusan bersama mengenai tindak lanjut perbaikan. Supervisor lebih berperan sebagai rekan sejawat yang membantu, konstruktif dan suportif. Umpan balik yang diberikan harus bertujuan membangun fokus pada solusi dan pengembangan, bukan mencari-cari kesalahan atau kritik yang menjatuhkan. Supervisor harus mampu menciptakan suasana yang aman secara psikologis, sehingga supervise tidak merasa terancam atau dihakimi, melainkan merasa didukung untuk bertumbuh. Berkelanjutan dan sistematis, supervisi bukanlah kegiatan sporadis atau hanya dilakukan saat ada masalah. Ia harus direncanakan secara matang, dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, serta selalu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas dan termonitor. Idealnya, supervisi terintegrasi dengan siklus perencanaan dan evaluasi sekolah lainnya. Objektif penilaian atau umpan balik harus didasarkan pada data, fakta, atau bukti yang teramati secara nyata, bukan berdasarkan opini, pribadi, rumor, atau prasangka supervisor. Penggunaan instrumen observasi atau rubrik penilaian yang jelas dapat membantu menjaga objektivitas. Diferensiasi, supervisor perlu menyadari bahwa setiap guru atau staf memiliki tingkat pengalaman, kompetensi, kebutuhan pengembangan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan, intensitas, dan teknik supervisi perlu disesuaikan. Guru pemula mungkin memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan direktif, sementara guru berpengalaman mungkin lebih cocok dengan pendekatan reflektif atau kolaboratif. Mengembangkan kemandirian dan refleksi. Tujuan akhir supervisi bukanlah menciptakan ketergantungan supervise pada supervisor, melainkan justru mendorong supervise untuk menjadi praktisi yang lebih reflektif, mampu menganalisis kekuatannya sendiri, mengidentifikasi area perbaikannya, dan secara mandiri mencari solusi serta strategi pengembangan diri. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, supervisor dapat menggunakan berbagai teknik atau metode dasar supervisi. Pemilihan teknik sangat bergantung pada tujuan supervisi, konteks, dan karakteristik supervise. Manajemen sekolah yang efektif mampu memilih dan mengelola penerapan teknik-teknik ini secara tepat. Beberapa teknik dasar meliputi observasi kelas. Ini adalah teknik paling umum dalam supervisi akademik. Namun, agar efektif, manajemen harus memastikan prosesnya berjalan benar. Idealnya melalui 3 tahap. Pra-konferensi diskusi awal antara supervisor dan guru untuk membangun hubungan baik, menyepakati fokus observasi, dan memahami rencana pembelajaran guru. Pelaksanaan observasi supervisor mengamati dan mencatat data atau fakta pembelajaran secara objektif. Bisa menggunakan lembar observasi atau catatan lapangan. Dan pasca konferensi sesi umpan balik yang bersifat dialogis dan reflektif, fokus pada data observasi. Bersama-sama menganalisis kekuatan dan area perbaikan, serta menyepakati rencana tindak lanjut pengembangan. Kunci keberhasilannya ada pada kualitas dialog di pra dan pasca
konferensi, percakapan pribadi, diskusi tatap muka terjadwal antara supervisor dan supervise. Teknik ini sangat fleksibel, bisa digunakan untuk coaching, mentoring, membahas secara mendalam RPP, atau modul ajar sebelum atau sesudah pembelajaran. Memberikan umpan balik individual, membantu memecahkan masalah spesifik yang dihadapi guru atau staf, atau merencanakan target pengembangan profesional. Suasana percakapan yang terbuka dan saling percaya sangat penting. Kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Manajemen dapat memfasilitasi guru atau staf untuk belajar dari rekan sejawatnya yang dianggap memiliki praktik baik. Ini bisa berupa kunjungan ke kelas guru lain di sekolah yang sama, atau bahkan kunjungan studi banding ke sekolah lain. Agar efektif, perlu ada fokus pengamatan yang jelas dan sesi refleksi atau berbagi setelah kunjungan yang difasilitasi oleh supervisor atau manajemen. Rapat atau diskusi kelompok memanfaatkan forum pertemuan guru seperti rapat dewan guru, rapat rumpun mata pelajaran, atau yang sangat relevan saat ini adalah pertemuan komunitas belajar internal sekolah sebagai wahana supervisi kelompok. Supervisor dapat berperan sebagai fasilitator untuk membahas isu-isu pembelajaran atau manajerial yang relevan bagi kelompok. Berbagi strategi efektif, melakukan analisis kasus bersama, mendiseminasikan kebijakan baru, atau mendorong refleksi kolektif. Analisis dokumen, melakukan telaah terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan kinerja supervise, seperti RPP atau modul ajar, penilaian hasil belajar siswa, program kerja, laporan kegiatan, atau data kehadiran. Temuan dari analisis dokumen ini dapat menjadi data awal atau bahan diskusi yang berharga dalam percakapan pribadi atau pertemuan kelompok. Penting juga untuk melihat keterkaitan supervisi dengan fungsi manajemen lainnya. Hasil supervisi, terutama data observasi dan catatan perkembangan, dapat menjadi input yang sangat berharga untuk proses penilaian kinerja guru agar lebih objektif dan komprehensif. Selain itu, temuan dari supervisi mengenai area yang perlu ditingkatkan menjadi dasar utama dalam merencanakan program pengembangan profesional berkelanjutan yang tepat sasaran. Supervisi juga berperan penting dalam penjaminan mutu internal sebagai mekanisme untuk memantau implementasi standar dan rencana perbaikan sekolah. Sebagai kesimpulan, supervisi pendidikan modern adalah elemen pendukung manajemen yang esensial. Berfungsi sebagai proses bantuan profesional yang kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan. Ia bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah melalui pembinaan PTK secara berkelanjutan. Manajemen sekolah yang efektif memahami pergeseran paradigma supervisi, menerapkan prinsip-prinsipnya secara konsisten, serta mampu memilih dan mengelola berbagai teknik supervisi secara tepat guna. Supervisi yang dijalankan dengan baik akan menumbuhkan budaya refleksi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kami kearifan dan kesabaran dalam membimbing dan mengembangkan potensi para pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kami. Serta jadikanlah kami pemimpin yang mampu memberikan nasihat dan dukungan terbaik bagi kemajuan mereka dan kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.